Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ziza Dinti Triputri dari Program Studi S1 Akuntansi dengan NPM 25210053. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem manajemen dan basis data. Topik ini sangat penting karena hampir semua organisasi dan perusahaan saat ini bergantung pada data untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Melalui sistem manajemen basis data, pengolahan dan penyimpanan data dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Yang pertama, pengertian dasar. Basis data atau database. Basis data adalah sekumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis agar dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Contohnya yaitu data siswa, data pegawai, data penjualan, data pelanggan, dan sebagainya. Yang B, sistem manajemen basis data atau DBMS. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, memanipulasi, dan mengamankan basis data. Contohnya MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server. 2. Komponen sistem manajemen basis data. 1. Perangkat keras atau hardware, yaitu komputer, server, storage, dan perangkat jaringan. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Contohnya sistem operasi plus DBMS. Yang ketiga, data, yaitu isi data atas informasi yang disimpan dalam database. Yang keempat, penggunaan atau user. Contohnya ada end user atau pengguna akhir aplikasi. Yang kedua, database administrator atau DBA, yaitu pengelola dan pengawas database. Yang ketiga, programmer, yaitu pembuat aplikasi yang mengakses database. Yang ketiga, struktur dalam basis data. Contohnya ada yang pertama, file atau atribut atau kolom. Contohnya yaitu nama dan alamat. Yang kedua ada record, yaitu satu baris data lengkap dengan contoh data satu siswa. Yang ketiga ada table, yaitu kumpulan record, contohnya tabel atau siswa. Yang keempat database, yaitu kumpulan tabel yang saling berhubungan. Dan yang keempat ada hubungan antar tabel atau relasi. Yang pertama one to one, yaitu satu data berhubungan dengan satu sama lain, contohnya satu orang, satu KTP. Yang kedua, one to many, yaitu satu data berhubungan dengan banyak data, contohnya satu guru sama dengan banyak siswa. Yang ketiga, money to money, yaitu banyak data berhubungan dengan banyak data lain, contohnya banyak siswa sama dengan banyak mata pelajaran. Yang kelima, fungsi DBMS, yaitu menyimpan dan mengelola data secara efisien. Yang kedua, menghindari duplikasi data atau redundansi. Yang ketiga, menjaga keamanan dan integritas data. Yang keempat, mempermudah pencarian dan pelaporan data. Dan yang kelima, mendukung multi-user akses atau banyak pengguna. Yang keenam, jenis utama DBMS terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem manajemen basis data hierarkis. Contohnya, 1. Menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan, yaitu baris dan kolom. Yang kedua, merupakan jenis DBMS yang paling umum digunakan dan sangat populer karena kemudahan integrasi data. Contohnya MySQL, PostgreSQL, dan Oracle Database. Yang kedua, sistem manajemen basis data jaringan, yaitu memungkinkan hubungan yang lebih kompleks dan fleksibel antar data dibandingkan sistem hierarkis. Yang ketiga, sistem manajemen basis data berorientasi objek atau OODBMS. Yang pertama, menyimpan data dalam bentuk objek yang digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, cocok untuk aplikasi yang memerlukan integrasi kuat antara data dan proses yang memanipulasinya. 7. Cara kerja sistem manajemen basis data. Yang pertama, arsitektur DBMS atau client server, yaitu di mana klien mengirimkan permintaan ke server dan server yang menjalankan DBMS memproses permintaan tersebut. Server akan mengelola permintaan untuk menambah data dari database. Yang kedua, pengelolaan data dengan query processor, yaitu inti dari cara kerja sistem ini terletak pada query processor yang bertanggung jawab untuk menginterpretasikan dan menjalankan perintah SQL yang diberikan oleh pengguna. Query processor mengoptimalkan query untuk memastikan eksekusi yang efisien dan cepat. Yang ketiga, sistem manajemen transaksi, yaitu setiap transaksi seperti penambahan atau penghapus data
diproses sebagai unit tunggal yang akan dikonfirmasi atau dibatalkan secara keseluruhan. Hal tersebut untuk mencegah data menjadi korup jika terjadi kegagalan sistem saat transaksi sedang berlangsung. Yang keempat, pengendalian akses dan keamanan data, yaitu sistem pengelolaan bisnis data menggunakan mekanisme otorisasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses atau mengubah data. Ini mencakup pengaturan hak akses yang berbeda untuk setiap pengguna, serta enskripsi data untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kelima, manajemen penyimpanan data. Ini mencakup penataan data dalam struktur yang efisien seperti tabel, indeks, dan partisi, sehingga data dapat diakses dan diambil dengan cepat. Sistem ini juga mengelola ruang penyimpanan yang tersedia, memastikan bahwa data dapat disimpan tanpa membuang-buang ruang, sehingga tidak memakan banyak ruang. 8. Keamanan dan pemulihan atau Security and Recovery. DBMS menyediakan fitur untuk yang pertama, mengatur hak akses pengguna, yang kedua, melakukan backup dan restore data, yang ketiga, menjaga konsistensi data saat terjadi gangguan sistem. Contoh penerapan sistem manajemen dan basis data. Yang pertama, bidang sekolah dengan contoh database yaitu data siswa, data guru, dan data nilai. Yang kedua, bidang rumah sakit dengan contoh data pasien, data dokter, dan obat. Yang ketiga, bidang bisnis, yaitu dengan contoh data penjualan, data stok, dan data pelanggan. Dan yang terakhir di bidang pemerintah, yaitu contoh database-nya adalah data pajak dan data kependudukan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.